Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena berkat rahmat-Nya dan karunia-Nya sehingga kita dihidupkan bersama-sama di tempat ini dalam rangka untuk mendengarkan tugas daripada teman calon guru penggerak atas nama Astria Handayani SPD dalam menyampaikan diseminasi budaya positif kepada kita semua supaya dalam hal ini dapat bermanfaat bagi kita selaku oleh sebab itu untuk mempersingkat waktu kami silakan Ibu Astria Handayani SPD. Terima kasih untuk Ibu Moderator yang sudah mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pendidik yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas dari calon guru penggerak yaitu modul 1.4 bersama saya Astria Handayani, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SP SDN 107 Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut materi yang saya bawakan hari ini, di sini ada kata budaya positif. Menurut Bapak Ibu yang terbersit di pikiran Bapak Ibu mengenai kata budaya positif, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita pada saat mendengar kata budaya positif? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kalau mendengar kata budaya positif, apa yang terlintas di pikiran kita? Ibu Grace bisa mungkin memberikan jawaban. Menurut pemahaman saya dengan budaya positif yaitu satu kegiatan untuk membiasakan anak dalam berperilaku yang positif. Baik, terima kasih kepada Ibu Kris. Ada yang lagi yang mau menambahkan? Oke, cukup. Jadi budaya positif itu adalah benar sekali yang dikatakan tadi Ibu Kris, bahwa sesuatu yang dilakukan untuk kegiatan di lingkungan sekolah yang arahnya ke positif. Hari ini ada beberapa materi mengenai budaya positif. Ada konsep-konsep dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, dari 8 materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat karena masih pagi. Baik, kita lanjut saja di materi pertama, yaitu perubahan paradigma baru. Baik,
Sebelum kita mulai tentang pembelajaran dengan paradigma baru, tentu Bapak Ibu tidak asing dengan kata pendidikan berpusat ke guru atau pendidikan berpusat ke siswa. Pernah dengar kata ini? Pernah. Pendidikan berpusat ke guru atau pendidikan berpusat ke siswa. Ada yang bisa memberi tanggapan apa itu pendidikan yang berpusat ke guru atau pendidikan yang berpusat ke siswa? Ada? Butini? Apa itu pendidikan yang berpusat? Ibu Masita mungkin bisa memberikan komentar sedikit. Ada? Baik, Ibu Kris. Berpusat ke Menurut pemahaman saya, pendidikan yang berpusat pada guru, yaitu seluruh kegiatan itu hanya dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pembelajarannya, dalam mentransfer pelajaran kepada peserta didik. Sementara pendidikan yang berpusat pada peserta didik atau murid adalah proses pembelajaran yang keseluruhannya itu dilakukan oleh peserta didik. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Jadi benar sekali yang disampaikan sama Ibu Kris tentang pendidikan yang berpusat ke guru dan pendidikan yang berpusat ke siswa. Sekarang ini kita berada di pendidikan yang mana? Berpusat ke guru atau berpusat ke siswa? Berpusat ke siswa ya. Jadi kita sekarang ini semuanya itu pendidikan kita arahkan ke siswa. Jadi semua berpusat ke siswa. Nah, pendidikan yang berpusat ke siswa itu disebut dengan berdiferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip yang diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang di sini ada profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, berwawasan global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan serta berakhlak mulia. Ini termasuk nilai-nilai kebajikan yang akan kita munculkan ketika kita memberikan pembelajaran di kelas. Lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita selama ini berpikiran bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya yang bisa mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri. Sama halnya dengan kita. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Murid ketika dia bersedia atau melakukan perintah kita, itu bukan karena kita bisa mengontrol dia, bukan. Tapi siswa itu bersedia menerima dirinya dikontrol oleh kita. Jadi dia bersedia. Jadi ketika di kelas ada siswa yang bersedia dan ada siswa yang tidak bersedia, itu bukan karena anak itu yang tidak bersedia ini adalah anak yang tidak penurut, bukan. Karena memang sejatinya yang bisa mengontrol diri seseorang itu adalah dirinya sendiri.
Jadi selama ini kita berpikiran bahwa kita bisa mengontrol siswa itu adalah miskonsepsi. Jadi yang bisa mengontrol diri siswa adalah dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita selama ini berpikir bahwa semua penguatan positif yang kita berikan itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita memberikan kritik kepada siswa kita, berharap siswa kita berubah. Ya, ketika siswa kita berbuat salah, kemudian kita mengkritiknya, berharap siswa itu berubah karakternya. Padahal itu adalah miskonsepsi. Yang terjadi adalah siswa itu akan merasa semakin tidak mau berubah. Adanya mungkin karena timbul rasa sakit hati, dendam. Jadi itu ilusi yang ketiga. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tentunya kita sebagai guru di sini pasti kita lebih dewasa dibanding siswa-siswa kita. Ya, kita beranggapan bahwa karena kita dewasa, kita memiliki hak untuk memaksa siswa kita. Jadi itu semua miskonsepsi ya. Kita bukan berarti karena kita dewasa, kita lebih besar, kemudian kita bisa merasa memiliki hak untuk memaksa anak-anak kita. Sama halnya juga kalau kita memiliki, misalnya kita di lingkungan guru, kita merasa senior, kemudian kita merasa memiliki hak untuk memberikan pendapat sampai memaksa yang junior. Tidak seperti itu. Kita kembali ke tadi bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Oke, lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang sebelumnya kita menggunakan stimulus respon, teori stimulus respon. Sekarang kalau saat ini kita berada di teori kontrol. Apa perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol? Bisa kita perhatikan di depan. Jika di stimulus respon itu ada realitas atau kebutuhan kita sama, kita dulu menganggap bahwa semua kebutuhan kita itu sama. Siswa di kelas itu memiliki kebutuhan yang sama. Itu adalah teori stimulus respon. Padahal sebenarnya kalau teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan siswa kita di kelas itu berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, semua di stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Kita menganggap siswa kita semua sama. Tetapi pada teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap anak-anak atau setiap siswa kita memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga yaitu pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi di stimulus respon mengatakan bahwa kita sebagai guru itu mencoba mengubah arah pandangan atau cara berpikir siswa sama dengan kita. Padahal sebenarnya di teori kontrol itu mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh mengubah pandangan orang agar sama dengan kita. Justru kita harus memahami pandangan orang lain. Kemudian yang keempat, perilaku buruk di stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi jika di teori stimulus respon yang selama yang dulu kita pernah melakukan bahwa perilaku buruk kita anggap itu sebuah kesalahan,
Padahal pada teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku buruk maupun perilaku positif, itu semua memiliki tujuan. Ketika siswa kita berbuat salah, kita tidak boleh langsung mencap siswa kita itu berperilaku buruk. Kita harus mencari tahu dulu apa tujuan siswa-siswa kita atau murid kita ini berperilaku buruk. Kita cari alasannya mengapa. Nah, itu berada di teori kontrol. Jangan langsung kita cap siswa ketika dia berbuat salah, kita anggap dia berperilaku buruk. Yang kelima, disiplin respon mengatakan saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti tadi saya jelaskan bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Yang keenam, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya pada saat kita ingin anak-anak kita atau siswa-siswa kita ini mengikuti sesuatu atau mengikuti lomba, kita berusaha membujuknya, atau ada kegiatan di kelas, kita ingin siswa mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan dengan cara bujukan. Nah, ketika kita melakukan bujukan itu kemudian gagal, kita beralih ke pemaksaan. Kita paksa siswa untuk melakukannya. Padahal itu tidak benar. Apa yang harus kita lakukan? Di teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berbicara atau berkomunikasi dengan siswa kita dengan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jika dia tidak mau ke ini, kita tawarkan pilihan-pilihan baru ke siswa kita. Kira-kira dia maunya yang bagaimana? Ya, di teori kontrol itu. Kemudian di stimulus respon mengatakan model berpikir menang kalah. Kita berpikir bahwa ketika siswa kita berbuat salah, kita yang menganggap guru itu menang, kemudian siswa kita kalah. Kalau di stimulus respon, tetapi di teori kontrol mengatakan model berpikir menang-menang. Guru menang, siswa menang. Mengapa demikian? Ketika guru berusaha memperbaiki perilaku siswa dengan memberikan arahan-arahan, kemudian siswa bertanggung jawab atas kesalahannya, itu termasuk bahwa guru menang, kemudian siswa juga menang. Nah, jadi itu mengenai perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Lanjut. Kita masuk di bagian disiplin positif. Mengenal kata disiplin, tentu kita pasti mengarahnya ke peraturan, mematuhi aturan disiplin. Benarkah seperti itu yang dikatakan dengan disiplin? Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan ancaman atau hukuman. Selama ini kita menerapkan disiplin itu ke siswa kita itu dengan model yang kita berharap kemudian di kelas kita itu biasa kita ingin siswa kita rajin belajar, siapa yang duluan selesai kita kasih reward atau penghargaan, ya, misalnya kita kasih bintang. Kemudian atau siswa kita cepat selesai karena merasa takut, atau karena kita ancam siswa yang terlambat, yang tidak selesai lambat pulang, atau mungkin kita kasih hukuman yang terlambat selesai nanti hukumannya adalah menyapu kelas, mungkin seperti itu. Nah,
Ketika kita menerapkan disiplin seperti itu kita memberikan ke identitas gagal terhadap siswa kita, karena siswa kita tidak menyadari ke kesalahannya atas dasar dari dalam dirinya, tidak berdasarkan kesadaran diri, tidak berdasarkan dengan nilai-nilai keyakinan yang dia yakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti tadi saya jelaskan bahwa pemberian reward, penghargaan, ancaman atau hukuman, atau misalnya kita memberikan ujian, itu adalah motivasi dari luar atau eksternal atau intrinsik. Jadi motivasi yang seperti itu tidak akan bertahan lama. Jadi jangan kita salahkan siswa ketika hari ini dia bersedia berbuat baik, kemudian besok kembali mengulangi kesalahan yang sama. Mengapa? Karena kita memberikan disiplin dengan cara memberikan motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Nah, sebagai pendidik yang harus kita lakukan adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan sehingga siswa memiliki motivasi intrinsik, motivasi internal dari dalam dirinya untuk berubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Jadi itu mengenai disiplin positif. Kemudian tadi disinggung di sini ada di bagian di sini ada tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Nilai kebajikan. Yang mana maksud dengan nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama. Jadi antara nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di kelas itu kita ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan, tetapi nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan ini harus atas dasar disepakati bersama antara guru dan siswa. Jangan cuma gurunya mau yang ini. Jadi ada kesepakatan antara guru dan siswa, nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita tanamkan di siswa kita, yang ingin kita tumbuh-kembangkan di dalam diri siswa kita. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama institusi profil pelajar Pancasila, yaitu pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, profil pelajar Pancasila ini yang sekarang kita dapatkan di kurikulum Merdeka. Dari kurikulum yang sekarang kita laksanakan di sekolah kita, jadi mengacu kepada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Kita ingin menumbuhkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita ingin siswa kita berkebinekaan global mengenai kita ingin siswa kita memiliki nilai-nilai gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian institusi Ibu Primarias Program. Di sini dia menilai nilai-nilai kebajikan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian di organisasi keterampilan hidup atau institusi keterampilan hidup dapat dipercaya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dimunculkan yaitu pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan dari 3 institusi atau organisasi ini yang ingin kita kembangkan atau tumbuhkan di dalam diri
peserta didik kita. Jadi ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Ya. Lanjut. Jadi adalah kebutuhan dasar manusia. Kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia mengenai perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu, perilaku siswa-siswa kita itu atas dasar kebutuhan dasarnya. Siswa kita berbuat salah, mungkin kira-kira ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Kira-kira yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi seluruh tindakan yang dilakukan siswa, baik itu salah maupun benar, itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi semua apa yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang mana itu kebutuhan bertahan hidup? Yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia bagian bertahan hidup. Kita butuh makanan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, kita butuh keamanan, kita butuh kesehatan untuk bisa bertahan hidup. Jadi ini satu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua yaitu kasih sayang. Manusia butuh kasih sayang. Kebutuhan yaitu rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Begitupun dengan siswa kita, Bapak Ibu. Siswa kita itu ingin disayang. Cuma gurunya yang ingin disayang, banyak juga yang ingin disayang. Jadi kita perhatikan siswa kita ketika dia berbuat salah, kira-kira apakah dia di bagian kasih sayang tidak terpenuhi, yaitu apakah dia rasa diterima. Kita mungkin menghadapi siswa di kelas, khususnya di kelas tinggi, kita biasa memberikan pelajaran dengan cara berkelompok, ya kan? Kelompok. Di dalam kelompok itu ada mungkin salah satu siswa yang tidak mau bekerja atau menyendiri. Pasti ada di dalam kelompok itu ada siswa yang tidak berkontribusi. Kemudian siswanya melapor, Bu, si A tidak mau berbantu, cuma melakukan ini, cuma diam saja. Nah, apa yang kita lakukan ketika ada siswa seperti itu? Apakah kita langsung memarahinya atau bagaimana? Yang pertama kita cari tahu dulu mengapa dia tidak bisa melakukan itu, tidak bisa bekerja sama dengan teman. Mungkin ada kebutuhan dari rasa ini, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contohnya menjadi bagian dari kelompok atau rasa diterima. Mungkin kelompoknya ini adalah teman-teman yang tidak akrab. Boleh dia teman sekelas, tapi bukan teman akrab. Jadi dia merasa tersisih di dalam kelompok itu. Sehingga itulah yang menjadi motivasinya dia, alasan dia mengapa dia tidak ikut dalam membantu temannya bekerja kelompok. Jadi Bapak Ibu, jadi ketika membagi kelompok, jadi usahakan kebutuhannya ini. Jadi jangan membagi kelompok dengan siswa-siswa yang baikkan dia sesuai dengan kemauannya, dia mau bergabung di kelompok mana, sehingga kebutuhan dasarnya semua terpenuhi. Jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, otomatis dia akan bekerja. Ya, kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Ada harga diri, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Bapak Ibu, jika di kelas kita ada siswa yang selalu ingin tampil di depan,
jangan dihalangi. Karena memang kebutuhan dasar manusia itu memang ada istilah pengusaha, dia ingin dihargai, kemudian dia ingin diakui. Kemudian ada juga yang ingin selalu tampil, selalu ingin maju, selalu ingin terdepan. Penuhi semua kebutuhannya itu, karena memang dia ingin diakui. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Di mana kebebasan contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, atau mampu mengendalikan arah dirinya. Siswa-siswa kita itu ingin belajar dengan cara dirinya sendiri, dengan mandiri. Kita beri mereka kebebasan untuk belajar seperti apa yang dia mau. Guru itu tugasnya sebagai fasilitator. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jangan heran kalau kita ini, siswa-siswa kita ini yang berada di SD itu hobi bermain. Karena memang kebutuhan dasar manusia itu adalah yang kelima itu adalah kesenangan. Siswa-siswa kita ingin senang. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita harus menciptakan pembelajaran yang bisa mengajak siswa, sekali-kali kita bisa mengajak siswa kita untuk bermain, atau biasa kita sebut dengan ice breaking dalam kelas, agar siswa itu merasa senang dalam kelas. Atau mungkin kita ubah metode pembelajaran kita yang tadinya sering di dalam kelas, mungkin kita bisa membawanya di luar kelas, siswa bisa merasa bermain. Kemudian bagaimana jika siswa kita tertawa di dalam kelas? Kalau selama itu tertawanya itu tidak terlalu mengganggu ketenangan kelas, tidak apa-apa, biarkan dia tertawa, asal tidak mengganggu ketenangan kelas ya. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memberikan pembelajaran di kelas, kita perlu mengetahui kebutuhan dasar siswa kita dulu. Lanjut. Jadi yang kelima, motivasi. Materi selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Seperti saya jelaskan tadi, bahwa anak-anak yang berbuat salah itu apa yang mendasarinya? Motivasi apa yang membuat dia berubah? Ketika siswa kita berbuat salah, kemudian memberikan arahan, kira-kira motivasi apa yang membuat siswa kita itu berubah? Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin siswa kita, ketika siswa kita perintahkan untuk misalnya memungut sampah, kemudian dia melakukan itu, apakah kita yakin bahwa siswa kita itu melakukannya karena atas dasar kemauannya? Kita yakin atau karena hanya takut tidak nyaman sama gurunya atau takut dihukum? Ya, ini motivasinya siswa kita. Kita perlu perhatikan motivasinya. Apa yang menyebabkan dia berlaku sesuai dengan perintah kita. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi ini motivasi yang kedua. Ketika siswa kita kebiasaannya kita berikan penghargaan, biasanya kita memberikan penghargaan. Siswa kita yang cepat pulang, yang selesai cepat pulang, termasukkan penghargaan, atau yang selesai dapat bintang. Nah, ketika kita memberikan maksudnya pelajaran kembali, kemudian kita tidak menerapkan penghargaan atau keimbalan, tentu siswa kita tidak akan melakukannya kembali. Mengapa? Karena dia terbiasa diberi penghargaan, terbiasa diberi motivasi eksternal dari luar. Kalau sudah tidak kita kasih uang, dia tidak akan melakukannya. Sama halnya kita lakukan di rumah, Bapak Ibu. Kita menyuruh anak-anak kita gaji.
ya suruh cuci piring kita gaji. Kalau tidak digaji tidak dilaksanakan. Karena motivasi yang kita berikan adalah motivasi eksternal dari luar. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang kedua tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, ini adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Jadi jangan heran jika siswa kita yang tadinya sudah berbuat baik kemudian berbuat salah kembali. Ini alasannya karena motivasi dia melakukan itu atas dasar motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya, bukan atas kesadaran diri sendiri. Motivasi intrinsik itu atau dari dalam diri itu yang ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang dimaksud ini yang tadi dijelaskan, nilai kebajikan yang saling menghargai, empati, saling menyayangi, ya itu. Jadi ketika ada tiga motivasi perilaku manusia. Kira-kira Bapak Ibu, jika kita sekarang berada di sini, kemudian misalnya kita diminta untuk berbuat sesuatu, kira-kira motivasi mana yang kita lakukan? Apakah karena kita ingin menghindari hukuman, kita misalnya diminta sama pimpinan kita untuk melakukan ini, masuk di kelas tepat waktu. Kalau kita menerapkan karena takut dihukum atau karena ingin mendapat ujian, apakah kira-kira ini akan bertahan lama? Tentu saja tidak. Mengapa demikian? Karena perilaku atau motivasi yang kita lakukan adalah motivasi eksternal. Ketika pimpinan sudah tidak berada di tempat, maka kita akan lambat-lambat masuk di kelas, ya. Nah, mana yang harus kita lakukan yaitu motivasi intrinsik. Oke, materi selanjutnya di sini ada hubungan konsekuensi dan restitusi. Jadi apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ketika siswa kita berbuat salah, apakah kita beri hukuman atau kita beri konsekuensi atau restitusi? Nah, apa bedanya? Yaitu hukuman tidak terencana tiba-tiba. Ketika siswa kita berbuat salah, jadi kita langsung memberikan hukuman, memberikan suatu tindakan perlakuan yang secara tiba-tiba, itu termasuk ke dalam hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah dari guru yang memberikan, kemudian berupa fisik dan psikis atau hukuman. Kalau lebih tepatnya itu di hukuman itu menimbulkan derita dan nestapa. Suatu kita merasa menderita. Jadi itu hukuman. Apakah ini baik untuk peserta didik? Tentu saja tidak. Karena dengan memberikan hukuman kita memberikan identitas gagal kepada siswa-siswa kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memulai dengan bukan memberikan hukuman, tapi memberikan konsekuensi atau restitusi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Jadi ada aturan tadi kelas, kemudian siswa tersebut melanggar, maka kita berikan konsekuensi sesuai dengan apa yang dia langgar. Nah, itu konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi tidak dalam jangka lama, berbeda dengan hukuman. Ketika kita memberikan hukuman, otomatis ini akan terbawa mungkin sampai dewasa. Bapak Ibu mungkin bisa mengenang kembali masa-masa dulu waktu sekolah. Kira-kira pernah tidak dihukum sama gurunya? Apakah sampai sekarang masih teringat itu? Iya, masih. Iya.
siswa kita sehingga siswa kita akan mengingatnya sampai dia nanti tua. Nanti dibilang, ibu guru ini pernah kasih begini kak, pernah kasih begini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita memberikan konsekuensi. Jadi tadi itu konsekuensi terencana. Jadi kita sepakati bersama dengan siswa kita. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada dialog di sini di restitusi. Proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini di restitusi kita memberikan pilihan kepada siswa kita ketika dia berbuat salah. Kita berikan pilihan kira-kira bagaimana dia ingin memperbaiki kesalahannya. Itu restitusi. Beda dengan konsekuensi. Tetapi konsekuensi dengan restitusi itu kita sudah mengarah ke identitas sukses. Kita membuat identitas siswa kita menjadi identitas yang sukses. Kalau hukuman itu adalah identitas gagal, tetapi konsekuensi dengan restitusi itu adalah identitas sukses. Masuk di 5 posisi kontrol guru. Nah, tadi masih berhubungan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira posisi kita pada saat memberi, ketika siswa kita melakukan kesalahan, kemudian kita mengadili istilahnya yang biasa kita lakukan. Kira-kira kita posisinya di mana? Yang pertama posisi penghukum. Jadi penghukum itu ada gambarnya sisi penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Ketiga posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kita coba munculkan satu kasus. Apa perbedaannya dari 5 posisi yang tadi? Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kira-kira kalau sebagai penghukum dia apa yang dia akan lakukan? Hukuman yang diberikan adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Posisi kita pada saat kita memberikan itu berada di posisi penghukum. Ya. Kemudian kasus yang sama ketika dia berada di posisi kontrol kedua, yaitu membuat merasa bersalah, maka yang dikatakan gurunya adalah berapa kali ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Ini adalah membuat merasa bersalah. Kita seolah-olah membuat siswa kita itu merasa bersalah. Nah, dari penghukum dan membuat merasa bersalah ini juga posisi kontrol guru yang membuat identitas gagal. Membuat siswa kita merasa berada di identitas gagal. Ketika kita berada di posisi penghukum dan membuat merasa bersalah, kita berada di guru yang membuat identitas siswa kita menjadi identitas gagal. Nah, yang ketiga itu sebagai teman. Apa yang dilakukan ketika kita berada di posisi kontrol sebagai teman? Ayo ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat ini lagi ya. Nah, kira-kira bapak ibu pernah tidak berkata seperti ini ke siswa? Jadi ini posisinya berada di posisi sebagai teman. Kita menganggap siswa kita itu sebagai teman. Jadi suara kita lembut seperti begitu ya, menyatukan hati siswa kita supaya siswa kita itu tidak merasa bersalah atau mungkin takut. Jadi kita melembutkan suara kita. Nah, ketika itu berada di posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Apa yang dikatakan ketika sebagai pemantau? Apa yang dikatakan? Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah pulang sekolah, kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Nah, itu
berada di posisi pemantau. Kita menerapkan konsekuensi. Siswa kita, konsekuensinya adalah dia harus membeli kembali atributnya dan memintanya untuk tidak mengulangi kembali. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, apa yang dilakukan guru ketika dia berada di posisi kontrol manajer? Yang dia katakan adalah, apa kamu tahu kesalahanmu? Kita bertanya ke siswa kita, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi kita ajak siswa kita berpikir kritis. Kita ajak siswa kita berpikir untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ini adalah posisi kontrol manajer. Dari sekian posisi 5 posisi kontrol guru ini yang paling efektif yang harus kita lakukan. Jadi kita berada di posisi manajer, yaitu membuat siswa kita untuk berpikir kritis, jangan langsung sebagai pembuku ketika dia tidak pada saat upacara tidak ada topinya, langsung tidak suruh berdiri di depan lapangan. Apa yang terjadi ketika kita memberikan hukuman seperti itu? Apa yang timbul dalam diri siswa kita? Apakah siswa kita akan otomatis akan besoknya akan tidak berbuat kembali? Kita belum tentu bisa memastikan itu. Bisa saja siswa kita tadi yang kita suruh berdiri di depan ini timbul rasa sakit hati, dendam. Akhirnya dia tidak mau berubah. Ya. Jadi posisi kontrol yang paling baik yang dilakukan guru yaitu posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu ketika ada perkataan seperti ini, aku tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira ini berada di posisi kontrol keberapa? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Kira-kira berada di posisi kontrol apa? Konsekuensi. Ada yang lain? Jadi ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, ini berada di posisi kontrol keberapa? Apakah sebagai teman, pemantau, pembuku? Ini kita memberikan konsekuensi, betul sekali. Di sini ada konsekuensi tadi. Posisi kontrol keberapa yang ada konsekuensinya? Kontrol apa yang ada konsekuensinya? Sebagai pemantau. Jadi kalau ada konsekuensinya berarti dia berada di posisi pemantau. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu di kelasnya sudah menerapkan keyakinan kelas ya? Sudah ada keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Apa harus bukan peraturan kelas saja? Kalau menurut saya peraturan kelas berarti peraturan itu sudah dibuat oleh guru selaku pendidik untuk diterapkan pada tadi jadi dalam hal ini harus mengikuti aturan yang sudah ada. Sementara keyakinan kelas ini dibuat oleh kesepakatan antara guru dengan peserta didik, sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar peserta didik meyakini bahwa ketika mereka melakukan kesalahan
ada konsekuensi yang harus diterima. Seperti itu. Bagus sekali jawaban dari Ibu Kris. Jadi yaitu mengapa peraturan? Jadi benar sekali peraturan itu asalnya dari guru satu arah. Kalau keyakinan itu dari kesepakatan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas itu, alurnya sudah benar? Apakah sudah benar alurnya? Alur pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu ketika kita ingin membuat keyakinan kelas, yang pertama kita buat adalah membuat peraturan kelas dulu. Kita buat dulu peraturan kelas. Boleh peraturan dari guru, boleh juga atas kesepakatan bersama. Boleh membuat peraturan kelas. Setelah ada aturan kelas yang kita buat, kemudian mengubah peraturan itu menjadi kalimat positif. Ubah peraturan itu menjadi kalimat positif. Selanjutnya, dari peraturan tadi yang sudah kita ubah menjadi kalimat positif, kita tentukan nilai kebajikan apa yang ada di dalam peraturan itu. Kita tentukan biar siswa kita tahu nilai-nilai kebajikan yang kita ingin terapkan atau kita ingin tumbuhkan di siswa kita. Setelah itu, mengubah tadi peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas. Setelah membuat keyakinan kelas, nah terakhir adalah penandatanganan keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan ini, penandatanganan keyakinan kelas? Oh, nanti setelah ini bisa kita lakukan. Apa tujuan sebenarnya kita lakukan penandatanganan keyakinan kelas? Di sini ada alur membuat keyakinan kelas. Kita coba dulu satu contoh. Kita buat satu keyakinan kelas contoh. Kita pertama membuat peraturan kelas. Aturannya itu dilarang mengganggu teman. Dilarang mengganggu teman. Kalimat ini aturannya dilarang mengganggu teman. Kemudian kata dilarang mengganggu teman ini kita akan mengubah menjadi kalimat positif. Kira-kira apa bahasanya kita kalau kita ubah ke dalam kalimat positif? Dilarang mengganggu teman. Apa bahasanya kalau kita ubah ke dalam kalimat positif? Apa? Ibu Titi mungkin dilarang mengganggu teman ini kan peraturan. Nah, kita mau ubah ke kalimat positif. Kira-kira apa bahasanya ini kalau kalimat positifnya? Karena kalau kita dilarang itu adalah kalimat yang kita ubah ke kalimat positif. Apa kira-kira? Jadi kalimat positifnya itu semua siswa saling menyayangi. Kalimat positifnya kita ubah dari peraturan tadi kelas kita ubah menjadi semua siswa saling menyayangi. Kita tentukan dari kalimat positif tadi ini kita tentukan nilai kebajikan apa yang terkandung di dalam kalimat positif tadi. Nilai kebajikan apa? Apa nilai kebajikan yang terkandung di dalam situ? Yaitu saling menyayangi. Nah, ini adalah salah satu nilai kebajikan kita ingin tumbuhkan di siswa kita. Kemudian kita membuat peraturan kelas. Jadi sama tadi kalimat positifnya kita juga langsung semua siswa saling menyayangi. Jadi di kelas nanti keyakinan kelasnya yaitu semua siswa saling menyayangi. Kemudian setelah keyakinan kelas kita buat, apa yang kita lakukan yaitu penandatanganan keyakinan kelas. Tujuannya adalah mengatakan bahwa semua pihak setuju atas pendapat atau sepakat. Jadi ketika siswa kita berbuat salah sudah ada tanda-tanda berarti dia setuju dengan keyakinan yang telah dibuat di kelas. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Sudah pernah mendengar kata ini? Segitiga restitusi, sudah pernah mendengar kata segitiga restitusi?
Saya kira yang biasa membuka PMM itu ada di belum sampai ke situ. Baik, jadi yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada dialog ini kembali lagi ke penyelesaian kasus masalah yang ada tim di sekolah, tim penanganan kasus bisa menggunakan segitiga restitusi ketika menghadapi siswa-siswa kita yang bermasalah. Mana itu segitiga, yang mana bagian-bagian atau tahap-tahap dari segitiga restitusi itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ada siswa tak datang, siswa kita bermasalah. Apa yang pertama kita lakukan di segitiga restitusi? Yaitu pertama menstabilkan identitasnya. Tujuannya untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Jadi ada tadi siswa tak datang berbuat salah, yang pertama kita buat dia dulu merasa nyaman, aman, sehingga yang tadinya menangis, emosi, kita buat dulu dia merasa nyaman dan aman. Tujuannya agar dia mampu menggunakan fungsi rasionalnya, agar dia bisa berpikir jernih dan jujur. Ya, apa yang kita katakan pada saat menstabilkan identitas anak, yaitu boleh kita mengatakan berbuat salah itu wajar. Boleh kita sampaikan ke siswa kita itu berbuat salah itu wajar, karena memang manusia adalah salah, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian boleh juga kita mengatakan ibu juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Boleh kita katakan seperti ke siswa kita. Atau ibu ingin mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ini adalah ungkapan-ungkapan untuk menstabilkan identitas siswa kita, agar siswa kita rasanya aman dalam menyampaikan alasan-alasan dia ketika dia berbuat salah. Itu adalah tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Ketika kita siswa kita tadi sudah aman, sudah berhenti menangis, sudah tidak emosi lagi, tahap selanjutnya yang kita lakukan yaitu validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid, bukan berarti menguatkan tindakan yang salah, namun menguatkan pemahaman kita akan alasan murid melakukan tindakan tersebut. Jadi validasi tindakan salah, kita mencari tahu alasan apa sehingga siswa kita itu berbuat salah. Ya, itu validasi tindakan yang salah. Ungkapan atau kata-kata yang bisa kita berikan kepada siswa kita itu, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi saya rasa validasi tindakan yang salah ini sudah sering kita lakukan. Kita sering bertanya kepada siswa, kenapa nak, kenapa seperti itu, apa, kenapa berbuat seperti itu. Kita sudah pasti pernah melakukan validasi tindakan yang salah, tapi kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu sudah bagian dari segitiga restitusi. Setelah kita menanya tadi memvalidasi tindakan yang salah, kita tanyakan kembali keyakinan. Tadi di kelas kita sudah buat keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan itu proses di mana murid menghubungkan tindakannya dengan nilai-nilai yang diyakininya. Perkataan apa yang kita lakukan, apa keyakinan kelas kita, kita bisa menanyakan kembali siswa kita, apa keyakinan kelas kita, atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, sehingga siswa kita itu mengingat kembali nilai-nilai yang dia langgar ketika dia berbuat salah. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini bisa kita ungkapkan ke siswa kita ya. Jadi mulai dari tahap pertama yaitu
stabilkan identitas. Apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan menstabilkan identitas atau langsung gas, langsung dimarahi ketika berbuat salah? Yang perlu jadi ini ada kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan alasannya mengapa dia melakukan hal tersebut. Setelah validasi menanyakan keyakinan apa yang dia lakukan, sehingga anak tersebut tahu, oh begini yang salah. Nah, di bagian segitiga restitusi itu, setelah menanyakan keyakinan, kita restitusi lagi. Apa yang maksud restitusi? Yaitu memberikan pilihan kepada siswa kita. Kira-kira bagaimana dia memperbaiki kesalahannya? Mau seperti apa dia memperbaiki? Kita tawarkan ke siswa kita. Kalau dia berbuat salah, kita tawarkan, kira-kira kamu mau memperbaikinya bagaimana? Bagaimana kalau siswa kita hanya diam saja, tidak menjawab? Tugas kita sebagai guru adalah menjembataninya atau membantunya, memberikan pilihan ketika siswa kita tidak bisa mengungkapkan pilihan atau pikiran dia, bagaimana dia mau memperbaikinya. Jadi Bapak Ibu, kembali ke penyebaran anak. Tadi materi-materi mengenai generasi budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa dijadikan sebagai bahan perkembangan dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita, sehingga kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya positif, peserta didik yang memiliki tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan kreatif serta berpikir kritis. Akhir kata, terima kasih atas partisipasi teman-teman, rekan-rekan guru yang mau mendengarkan presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi yang sudah dilakukan oleh Teman sejawat kita, calon guru penggerak Ibu Astia Dayani SD terkait dengan kegiatannya mengenai diseminasi budaya positif. harapan kami Semoga materi ini dapat bermanfaat buat kita semua dalam meningkatkan pendidikan kita di sekolah kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. dan Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. siang. Jadi maunya nanti kita ini kedepannya kelasnya seperti apa? Pada saat kita belajar, kelas paling tidaklah aman, nyaman, kita tempati belajar. Jadi kira-kira menurut kalian apa yang harus kita yang menurut kalian paling penting yang harus ada di kelas kita? Ya, paling penting. Jadi silakan nanti. Mau dan